Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki pekan yang ke-11. Baik, teman-teman, hari ini tema kita adalah berkaitan dengan hewan, ya. Tentunya manusia dan hewan itu hidup berdampingan. Ada yang di sekitar kita, pasti ada kucing, ayam, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang di hutan hewan itu. Nah, ada yang liar. Nah, apa aja sih jenis hewan itu? Nah, teman-teman, di sini Bapak hanya menyampaikan pengantarnya saja tentang hewan. Teman-teman bisa mempelajari lebih luas lagi tentang dunia hewan ini di Sentra Sains. Baik, jenis hewan yang ada di bumi ini ya dapat dikelompokkan dari beberapa kelompok. Yang pertama ada mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang melahirkan. Selanjutnya ada jenis burung ya. Burung ini yang bisa terbang atau memiliki sayap ya. Itu jenis burung atau unggas. Selanjutnya ada jenis ikan, berbagai macam jenis ikan ya, yang semuanya itu bisa dimakan. Berikutnya ada jenis hewan invertebrata. Ini artinya hewan yang tidak punya tulang belakang, tetapi rata-rata invertebrata ini hewannya dilindungi oleh cangkang yang keras. Nah, selanjutnya ada reptil. Reptil ini adalah hewan yang melata ya, seperti ular. Itu masuk dalam golongan reptil. Selanjutnya ada hewan amfibi. Hewan amfibi ini adalah hewan yang bisa hidup di dua alam seperti katak dan kura-kura. Nah, itulah jenis hewan yang bisa Bapak sampaikan. Untuk lebih detailnya tentang hewan-hewan ini silahkan teman-teman bertanya di Sentra Sains. Baik, di Sentra Imtak Bapak akan membahas tema tentang hewan yang diharamkan untuk dimakan. Ya, ada hewan-hewan yang boleh dimakan dan juga tidak boleh dimakan, atau dalam dunia Islam disebut dengan hewan halal dan haram. Nah, di pertemuan ini kita membahas tentang hewan yang dilarang untuk dimakan atau diharamkan secara syariat. Ya. Apa sih sebabnya makanan itu diharamkan? Kenapa kita tidak boleh memakannya? Ada beberapa sebab kenapa makanan atau minuman tersebut tidak boleh dimakan. Ya, yang pertama apabila membahayakan. Ya, jadi ada sesuatu yang membahayakan dari kandungan makanan atau minuman, sehingga itu kalau dimakan berbahaya bagi tubuh. Nah, itu salah satu penyebab diharamkan. Kemudian apabila memabukkan atau menghilangkan kesadaran manusia, memabukkan. Yang selanjutnya, makanan menjadi halal dan haram itu apabila mengandung najis ya. Ini menjadi haram. Selanjutnya, apabila dianggap jijik atau kotor, menyelisihi tabiat baik. Nah, itu juga tidak boleh dimakan. Nah, yang berikutnya, makanan menjadi haram tuh apabila didapat dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Ya, dapatnya dari nyolong, dapatnya dari mencuri, atau dari barang-barang yang tidak boleh
diambil secara paksa. Nah, itu juga menjadi barang haram. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah tentang hewan. Ya, hewan yang diharamkan secara syariat. Apa saja kita pelajarin, ya. Nah, yang pertama hewan yang haram berdasarkan dari dalil Al-Qur'an, yakni dalilnya surah Al-Maidah ayat 3. Nah, di sana disebutkan hewan yang haram adalah bangkai. Ya, bangkai ini adalah hewan yang mati bukan karena penyembelihan yang sesuai syariat Islam, ya. Matinya seperti ditanduk hewan lain, tertabrak, dicekik, ya, dipukul sampai mati. Nah, itu menjadi namanya bangkai, sehingga tidak halal untuk dimakan, menjadi haram. Walaupun hewan itu adalah hewan yang boleh dimakan, apalagi hewan yang tidak boleh dimakan, maka harus dibuang. Nah, ada pengecualiannya bangkai yang boleh dimakan. Bangkai yang boleh dimakan itu adalah belalang dan hewan air atau ikan, ya. Seluruh bangkai ikan itu boleh dimakan. Nah, selanjutnya daging babi, ya, karena banyak sekali mudarat yang didapatkan daripada manfaatnya, ya, termasuk lemak dan bagian tubuh yang lain dari babi seperti bulunya tetap haram. Yang selanjutnya berdasarkan dalil Al-Qur'an adalah hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Berarti dengan nama, misalnya dengan nama dewa, ya. Nah, dewa-dewa atau dengan nama seperti selain nama Allah. Nah, ini juga menjadi daging yang haram. Yang selanjutnya hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi hewannya ini disembelih dengan maksud untuk penyembahan, untuk sesajen, ya, untuk mendapatkan manfaat yang tidak dengan berharap kepada Allah. Nah, itu juga menjadi barang yang haram, jadi daging yang haram, tidak boleh dimakan. Nah, itu tadi yang berdasarkan dari Al-Qur'an. Ada 3 jenis, ya. Nah, selanjutnya berdasarkan hadis Nabi, ya. Berdasarkan al-hadis, hewan yang haram adalah yang pertama adalah keledai yang jinak. Jadi kalau keledainya itu liar, boleh kita memakannya dengan cara tentunya disembelih secara Islam, secara syar'i. Tetapi kalau keledai yang jinak tidak boleh dimakan, karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW melarang mengkonsumsi keledai yang jinak. Hadis ini riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini adalah Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ini adalah keledainya. Nah, selanjutnya hewan yang bertaring, ya. Rasulullah SAW melarang memakan hewan bertaring yang buas. Ya, muttafaq alaih. Contohnya apa? Seperti singa, kemudian harimau, kemudian kucing, ya, termasuk hewan bertaring itu. Pokoknya hewan-hewan yang bertaring dan berkuku tajam itu dilarang untuk dimakan. Nah, berikutnya berdasarkan hadis Nabi yang dilarang memakan daging hewan jalalah. Nah, hewan jalalah ini adalah hewan halal yang makanannya mayoritas atau makanan utamanya itu adalah barang-barang najis. Nah, hewan jalalah ini bisa menjadi halal kembali ketika kita mengkarantina atau memberikan dia makan makanan yang halal selama beberapa periode. Ya, paling sedikit itu 3 hari dan bisa sampai dengan 40 hari tergantung jenis hewannya. Nah, Rasulullah SAW melarang memakan daging jalalah dan meminum susunya.
Ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya yang dilarang berdasarkan hadis Nabi itu ada tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, anjing, ular, cicak, termasuk juga kodok, itu juga ada di dalam hadis ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu hewan-hewan yang menjijikkan, itu juga ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan ya, menjadi barang haram. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan tentang hewan yang dilarang untuk dimakan di dalam Islam, atau hewan haram, hewan yang tidak boleh kita mengkonsumsinya karena kita beragama Islam. Baik, demikianlah, semoga teman-teman bertambah pengetahuannya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik penjelasan materi hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.